Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin ikhwah sekalian dan juga para santri yang saya muliakan, malam hari ini kita akan masuk kepada pembacaan langsung dari matan kitab, yaitu kitab Ad-Dalail fi Hukmi Muwalati Ahli Isyraq. Kemudian baru kita akan membaca syarah dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemarin sudah diambil sedikit dari matan kitab Dalail, kita akan baca kembali. Jadi kalau kemarin kita membahas mukadimah dari Syekh Fauzan, yang mukadimah yang panjang, lalu bicara tentang persoalan wala wal bara. Ya, bahwa manusia itu ada tiga golongan, ada ekstrem kanannya itu kelompok Khawarij, kemudian ada ekstrem kirinya yaitu para kaum liberal, dan ada Ahlus Sunnah yaitu mereka yang menempuh jalan pertengahan. Di sini kita akan masuk kepada isi dari matan, kemudian syarah dari Syekh Fauzan. Di halaman yang ke-39 dari cetakan yang saya pegang dikatakan qala Syekh Sulaiman rahimahullahu taala, berkata Syekh Sulaiman rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pahami matan dalam belajar kitab itu, jangan keluar dari kitab, selesai dari satu pelajaran kecuali kalian paham isi dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu anna al-insana idza adhara lil musyrikin al-muwafaqa ala dinihim khawfan minhum wa mudaratan lahum wa mudahana lidaf'i syarrihim fa innahu kafirun mithluhum. Ketahuilah semoga Allah azza wa jalla merahmatimu bahwasanya manusia apabila dia menampakkan di hadapan orang-orang musyrik, maksudnya di hadapan orang-orang kafir, al-muwafaqah ala dinihim, kesamaan dalam agama mereka. Menampakkan kesamaan maksudnya menampakkan seolah-olah antara kami dan kalian, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu enggak ada masalah. Enggak ada perbedaan dalam perkara akidah. Dan di sini perlu diingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan musyrikin dalam kitab ini siapa? Itu Daulah Turk, Daulah Turkiya. Ya, di masa ditulisnya kitab ini, karena mereka yang menyerang kota Diriyah yang ketika itu menjadi tempat dan markas dari dakwah tauhid. Jadi yang dimaksud dengan musyrikin pada kitab ini yaitu mereka yang melakukan syirik akbar dari orang-orang yang mengaku muslim, bahkan dalam skala negara. Dalam skala negara, Daulah Turkiya menampakkan kepada mereka al-muwafaqah ala dinihim, menampakkan kepada mereka kesamaan. Ya, muwafaqah dari wifaq, ya, artinya kesamaan, tidak adanya perbedaan fi dinihim atau ala dinihim, kepada agama mereka. Maksudnya apa? Bahwa antara kami dan kalian tidak ada perbedaan. Barang siapa menampakkan hal ini, khaufan minhum. Kenapa dia menampakkan? Karena takut kepada mereka.
Seperti misalnya orang-orang musyrikin itu kuat, ya, punya kekuatan yang besar, ya, punya kekuasaan yang besar, sedangkan muslimin ketika itu lemah, sehingga dia menampakkan, si muslim menampakkan, ya, kepada si musyrik, ya, kesamaan dalam hal agama karena takut. Ingat ya, karena takut, bukan karena dipaksa. Nanti uzurnya hanya karena dipaksa. Sedangkan di sini karena takut dari mereka. Wa mudaratan lahum wa mudahana. Ya, kemarin sudah kita luruskan di sini bahwa yang dimaksud dengan jumlah ini artinya, ya, karena, ya, mudahana. Ya, bukan karena mudarah. Karena ada perbedaan antara mudarah dengan mudahana. Ya, kemarin sekilas sudah dijelaskan bahwa mudarah itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh adalah mudahana. Apa perbedaan antara mudarah dan mudahana? Bahwa mudarah itu artinya, ya, bantu dunia lihat din, memberikan dunia untuk kepentingan agama. Ya, seperti yang dilakukan Nabi SAW, memberikan harta rampasan Hunain, ya, harta rampasan perang Hunain yang diberikan kepada pimpinan, ya, orang-orang musyrikin. Sehingga akhirnya sebelumnya dia benci kepada Nabi, dan Nabi menjadi orang yang paling dia benci karena diberikan kepadanya banyak dari harta rampasan perang Hunain. Jadilah Nabi menjadi orang yang paling dia cintai, dan dia pun akhirnya masuk Islam. Termasuk dalam hal ini juga seperti misalnya memberi sebagian dari harta zakat untuk orang-orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Boleh, kalau memang pemerintah menganggap dan melihat di situ ada masalah. Ya, sampai sini. Itu disebut dengan mudarah. Jadi mudarah itu tidak melanggar agama. Ya, kenapa? Karena yang dia berikan itu dunia. Dia berikan adalah dunia untuk menyelamatkan agama, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan iman. Paham di sini? Beda halnya dengan mudahana. Adapun mudahana itu badlu din li ajli dunia. Dia korbankan agama, dia korbankan iman untuk meraih dunia. Sedangkan yang dimaksud di sini apa? Mudarah atau mudahana? Mudahana. Ya. Dia menampakkan kesamaan, kemiripan di hadapan musyrikin atas agamanya musyrikin karena takut atau karena mudahana. Paham di sini? Yang pertama alasannya karena apa? Karena takut, bukan karena dipaksa. Lain hal, kalau dipaksa nanti ada pembahasannya, orangnya nggak kafir. Kalau hatinya tetap di atas keimanan, paham? Tapi di sini karena takut. Karena takut seperti apa gambarannya? Ya. Seperti misalnya seorang yang menampakkan kesamaan agama dengan orang-orang musyrikin, ya, kalau nggak begitu dia takut nggak dapat proyek. Itu takut namanya. Kalau nggak begitu dia takut dikucilkan. Itu takut namanya. Tapi kalau dipaksa, itu orang yang, ya, dipaksa untuk menampakkan kekufuran dengan, ya, resiko mati, ya, di bawah ancaman pedang. Ya, kufur kamu, kalau enggak saya penggal. Itu namanya dipaksa. Ini pelakunya kalau dia menampakkan kekufuran enggak kafir. Tapi kalau takut, nanti kita akan bahas, ya, pada kelanjutan perkataan Syekh. Begitu juga yang kedua alasannya apa? Mudahana. Dia pengen dapat dunia, sehingga dia korbankan agamanya. Dikompromi dalam prinsip agamanya. Paham? Ya, jadi kita pahami gambaran ini biar nggak salah. Lidaf'i syarihim, dalam rangka untuk menghalau kejahatan mereka. Ya, orang kafir yang dikhawatirkan berbuat jahat kepada muslimin, kemudian si muslimnya menampakkan kesamaan dalam agama, ya, dengan di hadapan orang-orang kafir di atas agama mereka, seolah-olah tidak ada perbedaan. Alasannya karena takut atau karena, ya, pengen dunia. Ya, karena pengen dunia.
untuk menghalau kejahatan si kafir, fa innahu kafirun mithluhum. Hukumnya orang itu menjadi kafir sama seperti orang-orang kafir itu. Ini ngeri. Ya. Jadi jahil terhadap persoalan ini bahaya. Ya, karena kalau kita lihat sekarang ini, nggak sedikit orang yang menampakkan kesamaan agama, seolah-olah tidak ada perbedaan antara dirinya dengan si kafir karena urusan dunia. Kemudian dia menyangka bahwa agamanya masih batin, masih tetap tinggal, ya, masih tetap ada, ya, dan mengatakan yang penting saya masih muslim, karena dia menyangka bahwa yang namanya irtidad, bahwa namanya kemurtadan itu hanya pindah agama. Kalau belum sampai pindah agama belum murtad. Ini pemahaman keliru. Ya. Kita tahu bahwa pembatal keislaman itu 10 dan bahkan lebih dari 400 yang disebutkan oleh para ulama. Bahwa sebab kemurtadan itu bukan hanya pindah agama. Mungkin kan masih Islam. Maksudnya apa? KTP-nya masih muslim, berarti masih dianggap muslim walaupun sudah banyak melakukan pembatal Islam. Ini kekeliruan yang ada pada sebagian orang. Nah, kalau kita jahil terhadap persoalan ini, mungkin seorang jatuh kepada kesyirikan, kepada kufuran, kepada irtidad, kepada kemurtadan dari arah yang tidak dia sangka. Ya, di situ dia menyangka bahwa dirinya muslim salim, muslim selamat. Ya, padahal Islamnya telah hilang. Fa innahu kafirun mithluhum. Sesungguhnya dia itu kafir sama seperti mereka, seperti orang-orang musyrik itu. Wa in kana yakrahu dinahum wa yubghiduhum wa yuhibbul Islam wal muslimin. Sekalipun dia benci kepada agamanya orang-orang kafir itu dan juga kepada person-personnya dan mencintai Islam dan muslimin. Artinya dalam dada dia mencintai Islam, benci kafir, orang kekufuran, mencintai muslimin dan membenci musyrikin. Ya. Apa yang ada dalam dada dia ini tidak berubah hukumnya. Bahwa dia menjadi murtad, menjadi kafir disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia menampakkan kesamaan agama di hadapan orang-orang musyrikin dan di hadapan orang-orang kafirin tanpa mubarrir, tanpa alasan yang benar. Karena mubarrir ini ya, itu cuma satu, apa itu? Ikrah. Mubarrir, ya, yang menjadikan dia tidak kafir, di mana dia boleh menampakkan kekufuran. Itu cuma satu, yang tidak menjadikan dia kafir kalau dia melakukan kekufuran itu cuma apa? Dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas ini. Paham di sini? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, qala mawdu' hadhihi risalah. Topik dari risalah kita ini, fi man istawla al-kuffaru ala baladihi, berkenaan dengan orang-orang yang negerinya dikuasai oleh orang-orang kafir. Mada yasna? Ya, misalnya, ya, sekarang Indonesia ini sedang dihantui dengan peperangan antara Amerika dan Cina di, ya, Lautan Pasifik. Jalla qadar Allah, ya, Indonesia akan didiksi oleh para ahli akan menjadi rebutan mereka. Maka kalau misalnya salah satu dari negeri kafir itu, ya, dikhawatirkan menguasai, ya, negeri Muslim, di mana mayoritasnya umat Islam. Maka yasna, apa yang harus dia perbuat? Apa yang harus diperbuat oleh si Muslim? Hal yanharif ma'ahum wa yuwafiquhum, apakah ikut menyimpang mengikuti ajaran mereka, mengikuti kufuran mereka? Ya, antum tahu bahwa di masa-masa penjajahan dulu bahwa orang-orang kafir tidak hanya merampas negeri kita, juga bahkan merampas agama kita. Ya. Yang paling berat itu di masa pendudukan Jepang, di mana banyak dari umat Islam disuruh menyembah matahari, menghadap tiap pagi ke arah matahari. Orang-orang yang berilmu ketika itu menolak. Akibatnya apa? Dibunuh. Akibatnya dibunuh. Menolak untuk menghadap matahari, menolak untuk menghormat kepada matahari.
Ya. Karena kalau misalnya kalian dikuasai oleh orang-orang, misalnya dari orang-orang kafir, kemudian disuruh nyembah setan botak, ya pagi sore nyembah setan botak, ya setan di mereka, misalnya, apakah antum akan ikut menyimpang dengan mereka karena hanya alasan takut, atau karena hanya pengen selamat, pengen cari makan, pengen hidup, atau apa yang harus antum lakukan? Dalam konteks seperti ini butuh ilmu. Ya, pakai yang botak-botak, pakai pecinya. Gak enak dilihat, botak nggak pakai peci pula. Paham? Paham persoalannya? Hal yang harif ma'hum wa yuwafiqhum, apakah dia ikut menyimpang sama seperti orang-orang kafir itu dan mencocoki agama mereka, atau yathbut ala dini, atau dia memilih untuk kokoh tetap di atas agamanya, maka la fawtaman, sekalipun dia harus tebus dengan harga yang mahal, dengan jiwanya, dengan hartanya. Apa harus dia lakukan? Nah, ini pembahasannya. Qala fi bayan hukmi man yajurul kuffar ila biladil muslimin. Dalam kitab ini juga dijelaskan hukum orang yang membuka pintu kepada orang-orang kafir untuk menguasai negeri-negeri muslimin. Ya, di samping masalah yang pertama itu dibahas juga masalah yang kedua. Ya, mengundang orang-orang kafir, ya, masuk dengan segala macam kekuatannya, ya, untuk menguasai negeri-negeri muslimin. Ini juga topiknya. Wa yumakkinuhum min al-istila' 'alaihim, dan memberi mereka ruang untuk menguasai negeri-negeri muslim, memudahkan untuk mereka semua sebab untuk berkuasai negeri-negeri muslim. Wa yu'ayyiduhum, dan membela mereka. Wa hatani mas'alatani 'azimatan fi hadhihi risalah yang bagi intibah laha. Ini dua persoalan yang besar yang ada dalam risalah ini yang patut untuk diberikan perhatian. Jadi dalam risalah ini dibahas dua persoalan. Yang pertama apa yang dilakukan seorang kalau orang-orang kafir menguasai negeri muslim? Ya, apakah takut, ya, sehingga menampakkan, ya, kesamaan pada agama mereka, atau dia kokoh di atas agamanya sekalipun dia harus tebus dengan yang mahal. Perkara yang kedua, ya, hukum tentang orang yang beri ruang kepada orang-orang kafir menguasai negeri-negeri muslimin, memuluskan semua jalan dan sebab hingga akhirnya berhasil, ya, menancapkan kuku-kukunya di negeri-negeri muslimin. Ini dua persoalan yang dibahas dalam risalah. Paham? Qala al-mas'alatul ula. Persoalan yang pertama kata Syekh, fi qawlihi, yaitu pada perkataan penulis, anna al-insana idza adhara lil musyrikin al-muwafaqata ala dinihim khaufan minhum wa mudaratan lahum wa mudahanatan lidafi syarrihim. Itu perkataan penulis bahwasanya manusia kapan dia menampakkan di hadapan orang-orang musyrikin kesamaan pada agama mereka karena takut dari mereka, dan karena, ya, mudahanah di hadapan mereka. Tadi udah dijelasin, ya, perbedaan antara mudaharah dengan mudahanah. Nggak boleh salah lagi. Yang boleh apa? Mudaharah. Ya, mudaharah itu, ya, pengertiannya apa? Memberikan dunia untuk kepentingan agama, untuk menyelamatkan agama. Sedangkan mudahanah sebaliknya, memberikan agama untuk meraih dunia. Jadi, ya, yang nggak boleh itu mudahanah. Karena takut dari mereka dan karena mudahanah dengan mereka, tidak syarrihim, untuk menghalau kejahatan orang-orang kafir itu. Ya, tadi dijelaskan hukumnya apa? Fa innahu kafir mithluhum, maka dia itu kafir sama seperti mereka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wala fa idza stawla al-kuffar 'ala diyaril muslimin, madza yajibu 'ala al-muslim?" Apabila orang-orang kafir berhasil menguasai negeri-negeri muslimin. Di Nusantara ini negeri muslimin, ya, negerinya umat Islam. Mayoritas di situ adalah umat Islam. Mada yajibu 'alal muslim, maka apa yang wajib dilakukan oleh si muslim? Al-jawab. Maka jawabannya, yajibu 'alaihi tsabatu 'ala dinihi, wajib bagi si muslim untuk tetap kokoh, ya, berpijak di atas agamanya,
Wa alla yatanazal an syai'in min dinihi, dan jangan sampai seorang muslim itu ya mengkompromikan sedikit pun dari perkara agamanya. Ya. Karena yang menguasai negeri muslim ini menyembah setan botak, akhirnya dia menampakkan seolah-olah dia nggak ada masalah sama setan botak. Nggak bisa, ya, nggak ada urusan, ya, setan botak, ya, yang boleh disembah hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia kompromis, ya, dengan orang-orang kafir. Wala yatanazal an syai'in min dini, dan jangan dia kompromis. Tahu ya kompromis ya? Ya, kalau atau orang kita apa? Cincai lah gitu ya. Apa bahasa kita biasa kompromis itu? Ya. Kalau kata orang sekarang apa? Open minded, gitu ya. Maksudnya apa open minded? Ya, maksudnya kami siap, ya, untuk kafir, ya, sama seperti kamu, karena kami adalah orang yang punya pikiran terbuka, nggak fanatik. Ini istilah-istilah seperti ini seolah-olah baik, padahal ya zahiruhu rahmah wa batinuhu min kibalil adab. Ya, kelihatannya adalah rahmat, tapi di baliknya ada apa? Ada adab. Paham ya begini? Wa alla yatanazal, dalam bahasa Arab disebut tanazul. Ya, bahasa kerennya kompromis gitu. Siap mengkompromikan semua apa aja dari perkara agama. Sekalipun itu prinsip yang nggak boleh dikompromikan lagi. Ya, dikompromikan artinya apa? Ya udah, kalau memang itu baik, nggak apa-apa, saya ikut sama kamu. Ya, ikut menjadi kafir sama seperti kamu, ikut membenarkan ajaran kamu, dan seterusnya. Wala yatanazal an syai'in min dinihi, dan jangan seorang muslim itu mundur sedikit pun dari perkara agamanya li ajli irda'il kuffar al-muhtallin bi ikhtiyarihi. Ya, mundur sedikit pun dari agamanya, ya, kecuali kalau dipaksa, lain hal. Ya, mundur dari agamanya irda'al lil kuffar, demi untuk menyenangkan hati orang-orang kafir. Kecuali kalau dia dipaksa persoalannya beda. Ya. Sujud kamu, enggak. Saya penggal kamu, enggak. Sampai benar-benar dia kepalanya mau ditebas, ketika itu boleh baginya untuk kufur. Ya. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran. Ya, berkenaan dengan kisah siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an, ya, wa anhum jami'an, karena bapaknya, ibunya semuanya wafat. Ya, di awal-awal Islam. Ya, dia disuruh untuk ngapain? Mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia tidak mencaci Nabi, maka dia akan disiksa dan dia enggak kuat. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, man kafara billahi min ba'di imanihi, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, ya, kecuali orang-orang, ya, yang dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan, tapi orang-orang yang dadanya lapang dengan kufuran, maka atasnya lah, ya, kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Dia dalam kondisi dipaksa pun ada dua keadaan. Dipaksa hatinya tenang di atas kekufuran, kafir dia. Yang kafir siapa? Dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Ngerti? Kan nggak dapat pelajaran kayak begini hatta di Jamiah Al-Wafi. Hatta di Jamiah Islamiyah nggak dapat. Ya. Yang dapat di halaqah-halaqah para masyayikh Indonesia, apalagi 1001 yang menjadi kitab-kitab seperti ini. Ya, jangan menjadi kitab seperti ini. Ya, ngomong penyembah kubur kafir aja udah dibully habis semua. Ya. Makanya majlis barakah insyaallah taala. Ya.
Di saat orang-orang punya pemahaman yang keliru tentang persoalan tauhid, Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi antum untuk mengerti persoalan-persoalan ini. Qala wala li ajli tam'id dunya, jangan kamu mundur sedikit pun dari agamamu untuk membuat senang orang-orang kafir, para penjajah itu, kecuali kalau dipaksa. Begitu juga jangan karena kamu mencari kesenangan dunia, mundur karena pengen dunia. Ya. Menampakkan kesamaan di hadapan orang-orang musyrik, di hadapan orang-orang kafir. Biasanya kalau sekarang tujuannya biar apa? Biar dapat suara. Oh, ada masalah itu. Nggak ada masalah dengan larung saji, nggak ada masalah dengan sedekah bumi, nggak ada masalah. Tujuannya apa? Ya, nanti tanggal sekian, ya, coblos saya ya. Ini tolak terhadap dunia, tolak. Ya, karena ketamakan terhadap dunia, maka apa hukumnya? Islam dan selamat atau kafir atau dia kafir? Hah? Enggak. Selamat Islamnya atau dia menjadi kafir? Ya, ini bukan takfiri. Ya. Bukan ajaran takfiri, ajaran Islam. Ya, nggak boleh seorang itu menuduh kepada agama yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebid'ahan. Ini kontennya kekufuran sebenarnya. Menuduh ajaran Nabi sebagai ajaran bid'ah dengan dikatakan ya tauhid khawarij, berarti menuduh ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kebid'ahan. Ini kekufuran, pada hakikatnya kekufuran. Hati-hati itu, ya. Masalah nanti itu, nah, seperti itu. Qala ka'an yatma an yatrukuhu ya'ishu wa yazra' wa yashtaghil. Jangan juga karena dia pengen, ya, karena alasan tamak terhadap dunia, sehingga dia akhirnya apa ini? Mundur walau sedikit dalam prinsip agama. Contoh tamak terhadap dunia di sini dicontohkan oleh Syekh. Kan yatma an yatruku ya'ish, dia pengen dibiarin hidup, sehingga dia akhirnya menampakkan kesamaan di hadapan orang-orang kafir dalam agamanya, ya. Kenapa? Karena kalau nggak gitu nanti diganggu terus. Akhirnya dia menampakkan kesamaan di hadapan orang-orang musyrik dalam agama mereka karena tamak terhadap dunia. Contohnya seperti pengen dilepas dan dibiarkan hidup, ya, yazra' wa yashtaghil, ada yang dibiarin untuk kerja cari duit, ya, wala yata'arradu lahu, dan enggak diganggu sama sekali. Itu tamak terhadap dunia. Ya. Yang ini pengen jadi dibiarin hidup, yang itu pengen agar orang-orang mencoblosnya. Sama hukumnya. Bahkan yang ya menampakkan kekufuran karena ingin orang-orang mencoblos, dia memilihnya. Ya, ini kekufuran yang asyad. Karena dia orang yang ditinggalkan pengen dibiarin hidup, dia tidak menginginkan selain apa yang sudah berjalan, ya, padanya. Tapi orang-orang yang ingin agar orang-orang mencoblosnya, dia menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah berjalan, ya, pada dirinya selama ini. Ya, tadinya rakyat biasa pengen jadi lurah, ya, tadinya tokoh masyarakat biasa pengen jadi, ya, apa di atas lurah, pengen jadi, ya, misalnya bupati, pengen jadi gubernur, ya, atau bahkan pengen jadi presiden, menampakkan seolah-olah tidak ada masalah dengan agama orang-orang musyrikin, agama orang-orang kafirin. Ini lebih jelek daripada orang-orang yang, ya, menampakkan kekufuran di hadapan musyrikin, ya, dengan maksud biar, ya, dibiarin hidup. Qala fa yu'tihim dinahum, sehingga dia memberikan kepada orang-orang musyrikin ini, memberikan kepada orang-orang kafirin ini agamanya. Ya, namanya mudahanah, badluddin li ajli dunia. Mengorbankan agama buat dapat dunia. Fa yu'tihim dinahum wa hum yu'tunahu dunia. Sedangkan si kafir yang membalas, ya, apa dibalas?
dibalas dengan diberikan kepada si muslim ini yang sudah murtad, ya, diberikan kepadanya dunia. Dibiarin lepas, dibiarin hidup bebas, dibiarin ya bercocok tanam, bekerja, mencari maisha, jualan, dagang. Ya. Tapi apa yang sudah dia berikan kepada si kafir? Agamanya. Agamanya lepas. Nah, dia menampakkan kekufuran di hadapan si musyrik, ya, agar dianggap bahwa dia itu nggak punya masalah dengan agamanya si musyrik, agamanya si kafir. Wadi mudahanatun waliyadu billah. Ini yang disebut dengan mudahanah. Hanya kepada Allah Ta'ala kita mohon perlindungan. Kalau Syekh rahimahullah samahu mudarah. Syekh Sulaiman menamakan ini dengan istilah mudarah. Qala walakin hadhihi laysat mudaratan. Tapi yang benar ini bukan mudarah, bal hiya mudahanah. Ini yang disebut dengan mudahanah. Wa farqun bainal mudarah wal mudahanah. Dan kenyataannya berbeda antara mudarah dengan mudahanah. Ya, seperti ini telah dijelaskan. Qala wa sayati fi kalamihi anna hadhihi mudahanah. Dan akan datang penjelasan dari perkataannya Syekh sendiri bahwa ini adalah mudahanah. Wa laysat mudarah. Dan bukan mudarah. Wa sayati aidan al-farqu bainal mudarah wal bainal mudahanah. Dan akan datang penjelasan juga nanti, ya, perbedaan apa arti mudarah dan apa arti mudahanah. Jadi sudah dijelaskan, ya. Beda mudarah dan beda mudahanah. Jadi kesimpulannya apa? Ya, ini Syekh Sulaiman di awal kitab belum apa-apa udah ngegas, ya. Udah tensinya langsung jebret gitu kan. Ya. Sungguhnya manusia kapan dia menampakkan di hadapan orang-orang musyrikin, ya, kesamaan dalam agama mereka karena takut kepada mereka dan karena mudahanah dengan mereka, ya, sesungguhnya orang itu menjadi kafir sama seperti mereka. Ya, kita, ya, mengerti bahwa ditulisnya kitab ini dalam suasana di mana diri ia saat itu sedang dikepung oleh daulah Turkiya, sehingga kalamnya, kata-katanya itu tegas. Enggak ada, ya, basa-basi. Kemudian berkata Syekh, qala qawlu wal muwafaqatu ala dinihim. Apa yang dimaksud dengan menampakkan kesamaan, ya, di hadapan orang-orang musyrikin di atas agamanya mereka? Kata Syekh Shalih Fauzan, qala yani, maksudnya seperti makanahum min iqamatil kana'is fi biladil muslimin. Membiarkan orang-orang kafir itu membangun gereja di negeri muslimin. Jadi ajaran atau paham yang menganggap bahwa tidak ada persoalan antara perbedaan antara agama ini adalah ajaran kufur. Ya, memberi kebebasan kepada semua agama, ya, seperti memberi kebebasan kepada Islam, ini ajaran dan paham yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka min iqamatil kana'is fi biladil muslimin. Ya. Membiarkan mereka untuk membangun gereja, ya, di negeri muslimin. Wa atahumul hurriyah, dan memberikan kepada mereka kebebasan untuk menjalani, ya, agamanya. Wa qala lil muslimin, kemudian dia bilang kepada kaum muslimin, ya, seperti misalnya, ya, yang melakukan kufuran ini seorang pemimpin negeri. Ya, walaupun pada hakikatnya ini bisa siapa saja. Ya, tapi kalau pemimpin negeri ini, ya, dia punya peluang besar. Ya, apakah dia ingin, ya, memboikot atau mengembargo orang kafir, atau membuat perdamaian, atau bahkan kekufuran seperti ini, memberi keluasan kepada orang-orang kafir, ya, bahkan untuk masuk menguasai negeri-negeri muslim. Syekh Shalih Fauzan mengatakan dan menjelaskan bahwa di antara bentuk menampakkan kesamaan, ya, tadi perkataannya, apabila seorang manusia menampakkan kesamaan di hadapan orang-orang musyrik di atas agama mereka. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Seperti apa menampakkan kesamaan? Seperti membiarkan mereka membangun gereja di negeri muslim. Ini membiarkan orang-orang kafir membangun gereja di negeri muslimin, ini sama saja dengan menampakkan kesamaan, ya, di hadapan musyrikin dalam perkara agama.
Wa atamul hurriyah, dan memberikan mereka kebebasan dalam menjalani praktek agamanya. Wa qala al-muslimin, dan dia bilang kepada orang-orang muslimin, la tamna'uhum syai'an, jangan kalian halangi mereka dari melakukan praktek agamanya. Ini namanya menampakkan kesamaan. Qala alladhi yatlubunahu minkum wafiqu alaihi, apapun yang mereka minta dari kalian, apapun yang mereka minta, apa yang diminta oleh orang-orang kafir ini kepada kalian, ya, misalnya suatu kekuatan kafir berhasil menguasai negeri muslim, kemudian diberikan kepada mereka keluasan untuk membangun ya tempat-tempat ibadah. Kemudian si pemimpin ini atau si orang ini bilang jangan ganggu mereka dan jangan halangi mereka sama sekali, dan apa yang mereka minta dari kalian berikan. Fadhi mudahana, ini yang disebut dengan mudahana. Di anna dinana yamna'u min hadza, karena agama kita sebenarnya melarang dari yang demikian. Qalu wa mudaratan lahu wa mudahana. Perkataan Syekh, itu Syekh ya Sulaiman bin Abdullah, ya, menampakkan kesamaan karena alasan mudarah atau mudahana. Ini kembali dikomentari oleh Syekh Shalih Fauzan, yaqsud bil mudarah al mudarah. Maksudnya adalah mudahanah di sini. Li'anna al mudarah tajuz bi syurutiha. Karena mudarah itu boleh hukumnya apabila terpenuhi syaratnya. Kama saya nanti akan datang penjelasannya. Makanya dimaksud pada kalimat mudaratan lahum mudahana, maksudnya itu apa? Mudahana. Kemudian kata Syekh Sulaiman, qala fa innahu kafirun misluhum. Sesungguhnya si muslim tadi ini yang dia menampakkan kesamaan di hadapan musyrikin atas agamanya mereka karena alasan takut atau alasan mudahana, hukumnya si muslim ini menjadi kafir sama seperti orang-orang kafir itu. Fa innahu kafirun misluhum. Si muslim ini pun menjadi kafir sama seperti orang-orang kafir itu. Ya. Kata Syekh qala li'annahu makkana lil kuffar, karena dia memberikan ya ruang kepada orang-orang kafir. Wa radiya bidinihim, dan ridha dengan agama mereka. Menampakkan ya kesamaan dalam hal agama itu wujud dari ridha dengan agama mereka, dan ridha dengan kufur adalah kufur. Ya, tapi kan cuma penampakannya aja Ustaz. Boleh kalau alasannya apa? Dipaksa. Tapi kalau alasannya bukan dipaksa apa? Hah? Dia makkana lil kuffar, karena dia memberi ruang, ya, memberi kebebasan kepada orang-orang kafir itu. Wa radiya bidinihim, dan ridha dengan agama mereka. Wa tanazala amma aujaba alaihi min dinil Islam, dan dia pun telah mundur dari apa yang seharusnya ya wajib dia lakukan berkenaan dengan hak agama Islam dia, ya, itu tetap berpegang teguh dengan prinsip agama. Wa min rafdi dinil kuffar, dan dia telah mundur dari menolak agama orang-orang kafir wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Ya, karena menolak dan berlepas diri dari ajaran kekufuran itu syarat iman. Mayakfur bit taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kuat. Fa hadza lam yatadarra minhu, maka orang ini belum berlepas diri dari kekufuran karena dia ridha dengannya. Tapi kan takut bukan alasan. Ya. Bukan mubarrir. Paham di sini? Tahu yang mubarrir? Ya. Bukan alasan yang dengannya dia boleh untuk kufur. Mubarrirnya apa? Hanya ikrah. Padahal lam yatabarra minhu, orang ini belum berlepas diri darinya. Bal ajazahu wa sawwaghahu, melainkan dia membolehkan, ya, walaupun alasannya takut atau alasannya mudahana. Bal ajazahu wa sawwaghahu, bahkan dia membolehkannya. Allah wa'atahumul hurriyah, dan memberikan kepada orang-orang kafir itu kebebasan fi biladil muslimin, di negeri kaum muslimin. Ya, ini alasan-alasan yang menjadikan ya si muslim kapan dia menampakkan kesamaan di hadapan musyrikin dalam agamanya, ya di atas agama musyrikin, maka dia menjadi kafir sama seperti mereka.
Qala wa qasdu bil kuffar. Dan yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman dengan istilah orang-orang kafir, menampakkan di hadapan orang-orang musyrikin. Siapa yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman orang-orang musyrikin? Qala ubadul kubur. Itu para penyembah kuburan, bukan orang-orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha. Ya, tapi siapa? Yang lebih halus lagi, yaitu para penyembah kubur dari orang-orang yang mengaku muslim. Nah, gimana lagi kalau dia menampakkan kesamaan itu di hadapan orang-orang kafir seperti Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Sedangkan dia menampakkan kesamaan di hadapan orang-orang kafir itu dalam perkara agama mereka. Sedangkan si kafir yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman sini adalah para penyembah kubur, itu saja menjadikan dia sudah menjadi musyrik sama seperti mereka. Paham di sini? Wa qasdu bil kuffar, yang dimaksud dengan Syekh Sulaiman, yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman dengan orang-orang kafir dalam perkataannya tadi di atas, itu adalah ubadul kubur wal adrihah, para penyembah kuburan dan pusara-pusara, minas sufiyah, dari orang-orang sufi yang gulat, yang ekstrim, alladzina ghazaw bilad ahli tauhid, yang memerangi negeri tauhid yaitu Diriyah. Siapa? Itu Daulatul Turk. Jadi menampakkan kesamaan ya di hadapan ya, orang-orang penyembah kuburan ya dari pasukan Turkiya ketika itu. Menurut Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah, sekalipun orangnya itu ya menampakkan kesamaan karena takut atau karena mudahana dia menjadi kafir, sama seperti para tentara-tentara Turki itu. Berarti yang menjadi asli kufurannya siapa? Tentara Turki. Ya. Cabangnya siapa? Yang menampakkan kesamaan ya di hadapan mereka, di atas agama mereka, yaitu di atas agama peribadatan kepada kuburan. Paham di sini? Ya. Berarti nggak diperdebatkan persoalan usulnya, persoalan pokoknya bahwa tentara Turki yang menyerang dan merangsek ke negeri tauhid Diriyah pada waktu itu, hukum yang menurut para ulama di masa itu adalah orang kafir. Ya. Tinggal persoalan siapa? Orang-orang yang menampakkan kesamaan dengan mereka. Ya, dan kesimpulannya bahwa orang itu kafir juga. Qala wa in kariha dinahum wa yubghiduhum. Sekalipun si muslim ini benci kepada agama orang-orang kafir itu dan membenci orang-orangnya. Dan walaupun dia mencintai Islam dan mencintai muslimin, maksudnya ahli tauhid. Qala ya'ni, kata Syekh Shalih Fauzan, in kana yuhibbu dinahum, ya kalau si muslim ini mencintai agama mereka, fa yakunu kafiran murtaddan, maka orang ini menjadi kafir murtad idza makkanahum, apabila dia memberikan kepada orang-orang kafir itu ya kebebasan untuk menguasai negeri muslimin. Qala wa idza makkanahum wa huwa yakrah dinahum, sedangkan apabila dia memberi kebebasan kepada orang-orang kafir itu dan dia benci kepada agama mereka, fa bi fi'li hadza irtadda 'anil Islam, maka dengan perbuatannya ini dia menjadi murtad dari Islam. Yang pertama, ya dengan kecintaannya dia murtad. Sekalipun dia tidak ya memberikan kepada orang-orang kafir itu ya kebebasan menguasai negeri kafir, karena mencintai ya agama mereka yang merupakan kufuran adalah kufur. Jadi kufur. Ya. In kana yuhibbu dinahum fa hadha yakunu kafiran murtaddan. Kalau dia mencintai agama mereka, maka si muslim langsung kafir walaupun dia tidak memberi kepada orang-orang kafir itu ya kebebasan untuk menguasai negeri muslim. Tapi kalau dia benci kepada agama mereka, agama orang-orang kafir itu, ya, dia juga menjadi kafir kalau dia memberikan kepada orang kafir itu kebebasan untuk menguasai negeri muslimin. Maka Syekh mengatakan pada gambaran yang kedua, fa bi fi'li hadza tad'al Islam. Yang kedua, maka karena perbuatannya ini dia keluar dari Islam, li'annahu nasiruhum 'alal muslimin, karena dia telah membela orang-orang kafir itu dalam menghadapi muslimin.
Ini persoalan yang pertama. Itu menampakkan ya kesamaan di hadapan orang-orang kafir di atas agama mereka. Itu gambarannya apabila orang-orang kafir itu menguasai negeri-negeri muslimin. Kemudian al-masalah tsaniyah, ya persoalan yang kedua, yaitu pada perkataan penulis, fa kaifa idza kana fi dari man'atin wastud abihim. Ini persoalan yang kedua, tadi sudah dijelasin. Apa persoalan yang kedua? Yaitu mengundang orang-orang kafir. Bukan orang kafir yang menyerang negeri muslimin, enggak. Ya. Gambaran yang kedua, si muslim yang mengundang orang-orang kafir dan memberi ruang serta memberi jalan untuk orang-orang kafir itu menguasai negeri muslimin. Jadi beda antara gambaran yang pertama dengan atau persoalan pertama dengan persoalan yang kedua. Yaitu pada perkataan penulis, qala fa kaifa idza kana fi dari man'ah. Ya. Wastud'a bihim, maka bagaimana jika si muslim ini berada di negeri ya Islam ya sedangkan orang kafir itu pihak yang diundang untuk menguasai negeri-negeri muslimin. Qala kata Syekh, itu Syekh Shalih Fauzan, idza kana fi dari man'atin wa dari Islam, apabila si muslim ini berada di negeri ya Islam yang punya kedaulatan, dari mana? Di negeri yang berdaulat, di negeri Islam. Wajar al-kuffar, kemudian dia mengundang orang-orang kafir, membuka pintu bagi orang-orang kafir, ya ala biladil muslimin, untuk menguasai negeri-negeri muslimin. Kalau ata bi juyushihim litaghzu biladal muslimin. Kemudian orang-orang kafir itu, ya atau si muslim ini mengundang orang-orang kafir membawa pasukannya untuk menyerang negeri-negeri muslimin, untuk menguasai negeri-negeri muslimin. Mithlu ma hasala fi akhir al-khilafah al-Abbasiyah, seperti yang terjadi pada akhir masa-masa kekhalifahan Abbasiyah. Lama jarra Syi'i Ibnu Al-Qami, ketika seorang Syiah yang namanya Ibnu Al-Qami, ya, wazir khalifah, jabatannya ketika itu dia menteri khalifah, ya. Qala wal khabith Syi'i al-akhar Nasiruddin At-Tusi. Bersama ada satu orang lagi yang jahat bukan main, ya, yang dikenal dengan Nasiruddin At-Tusi. Nah, dia juga seorang Syi'i, jarrat Tatar ala biladil muslimin. Keduanya ya memberi jalan, memberi pintu, ya, dan mengundang ya pasukan Tatar untuk menguasai negeri muslimin, untuk menguasai ya negeri muslimin dan ibu kota muslimin Baghdad ketika itu. Ya, nah ini gambaran yang kedua. Ya, si muslim ada di mana? Di dari mana? Negeri yang berdaulat, dan si kafir pihak yang diundang. Ala wa huma yad'iyan al-Islam. Tentunya keduanya, yaitu baik Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin At-Tusi, walaupun dia itu Syiah. Ya, Syiah juga ngaku muslim. Wa khattata lil kuffar. Kemudian keduanya membuat strategi yang menguntungkan orang-orang kafir, yang menguntungkan pasukan Tatar, wa makkanahum, dan keduanya memberi jalan kepada pasukan Tatar untuk menguasai Baghdad. Ya, ini contohnya. Qala wa kadzalika man fa'ala mithla fi'lihi min haula. Begitu juga siapa aja yang melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan mereka di setiap zaman. Wastada'al kuffar, ya, mengundang orang-orang kafir, wa khattata lahum, membuat strategi yang menguntungkan orang-orang kafir, wa makkanahum minal istilah ala biladil muslimin, dan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai ya negeri-negeri muslimin. Fa innahu yartaddu wa in kana yaqra dinahum, maka orang ini murtad walaupun dia benci kepada agama orang-orang kafir itu. Lianna dhaharahum 'ala al-muslimin, karena dia telah menolong orang-orang kafir itu dalam menghadapi kaum muslimin. Ini dua persoalan. Jadi dua-duanya, ya. Yang pertama menampakkan di hadapan orang kafir kesamaan dalam persoalan agama. Walaupun alasannya takut, walaupun alasannya mudahana, orang kafir. Ya. Yang kafir kalau dia
dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Yang kedua, ya, mengundang orang-orang kafir untuk menguasai negeri muslimin. Siapa yang melakukan hal ini, maka dia juga murtad dari dinul Islam. Kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan mengutip perkataan Syekh Sulaiman. Berkata Syekh Sulaiman, qala wa dakhala fi ta'atihim wa amara al-muwafaqa ala dinihimul batil. Lalu si muslim ini pun masuk ke dalam, ya, ketaatan kepada mereka, pada orang-orang kafir. Ya. Maksudnya apa? Yaitu dalam kondisi yang kedua, ya, di mana si muslim ini mengundang orang-orang kafir ke negeri muslimin, ya, dengan pasukannya hingga akhirnya berhasil menguasai negeri muslimin, dan dia pun, ya, masuk di bawah ketaatan kepada orang-orang kafir itu. Wa dakhala fi ta'atihim wa adhara al-muwafaqata ala dinihimul batil, dan menampakkan kesamaan. Ya, kenapa? Karena si kafir ketika itu sudah berkuasa. Ya, sebagai hasil dari, ya, pengkhianatan itu. Dia pun akhirnya menampakkan kesamaan ala dinihimul batil, di atas agama mereka yang batil. Kata Syekh Shalih Fauzan mengomentari perkataan ini, berkata Syekh, min ajli an yatamakkan min amri dunia. Apa tujuannya dia menampakkan kesamaan di hadapan orang-orang kafir di atas agama mereka? Agar dia bisa, ya, yatamakkan min amri dunia, bebas dalam urusan dunianya, bebas hidup, bebas cari ma'isyah, bebas kerja, ya, bebas dengan keluarganya, hidup tenang dan seterusnya. Qala wa yahsulu ala ri'asatin minal kuffar, atau agar dia bisa ditunjuk untuk memimpin urusan-urusan di bawah kepemimpinan orang-orang kafir itu. Ya, ditugasi ini, ditugasi itu, ya, megang jabatan ini, megang jabatan itu. Intinya untuk dunia. Qala min ajli annahu yatashaffa min ahli sunnah ala aidil kuffar. Ya. Atau dengan tujuan agar dia bisa, ya, yatashaffa min ahli sunnah. Ya. Mencelakakan ahlu sunnah, ya, dengan membuat kebohongan-kebohongan di hadapan orang-orang kafir itu, sehingga orang-orang kafir itu membabat ahlu sunnah. Ya, mereka adalah Wahabi, mereka adalah pemberontak, mereka adalah teroris, pemahamannya adalah radikal, sehingga menggunakan tangan orang-orang kafir untuk membabat agama yang benar. Itu dilakukan oleh orang-orang ahlul bidah. Ya, mereka siap untuk menjual agamanya, ya, di hadapan orang-orang kafir, menggunakan tangan orang kafir untuk menghabisi kalian. Kata Syekh, qala wa hadhihi riddatun an dinil Islam. Ini semua adalah kemurtadan dari agama Islam. Kemudian berkata beliau, qala wa yaltahiq bihadza, dan masuk ke dalam hukum yang sama seperti yang sudah dijelaskan. Wa yaltahiq bihadza, dan hukumnya sama juga. Ya, gambaran yang berikut. Apa itu? Qal man lam yajurul kuffar bi anfusihim. Dia enggak mengundang orang kafir sendirian, sehingga orang kafir datang dengan bala tentaranya menguasai negeri-negeri kafir, lakin jarra thaqafatahu, tapi, ya, mengimpor, ya, budaya mereka. Lebih ngeri lagi. Ya, mungkin kalau sekarang yang mengundang orang-orang kafir sehingga orang kafir datang dengan bala tentaranya, kalau kita cari-cari, mungkin ada yang dapat, banyak yang nggak dapat contohnya. Tapi kalau yang ini, alangkah banyaknya. Man jarra thaqafatahum wa nidhamahum, orang yang mengimpor, ya, budaya mereka dan juga, ya, nizam mereka, perundang-undangan mereka, ya, perundang-undangan mereka. Qala wa hakkamahu fi biladil muslimin, dan menjadikan perundang-undangan mereka sebagai undang-undang yang berlaku di negeri muslimin.
Sehingga kaum muslimin diatur dengan undang-undang kafir, undang-undang Belanda, undang-undang Prancis, undang-undang Inggris. Ya. Setelah sebelumnya negeri muslimin ya diatur dengan hukum Islam. Dan diimporlah hukum-hukum Belanda, hukum-hukum orang-orang kafir dan seterusnya. Hadza ka'annahu atabil kuffar. Yang terakhir ini sama kedudukannya seperti orang yang mendatangkan pasukan orang-orang kafir ke negeri muslimin. Fa idza ata bi nizamihim wa qawaninihim wa azaha asy-syar'a wa ja'ala makanahu al-qanun, maka apabila seorang mengimpor ya, undang-undang orang-orang kafir, ya, qanun buatan mereka, ya, hukum-hukum buatan mereka, wa azaha asy-syara', dan dia singkirkan hukum syariat, wa ja'ala makanahu al-qanun, kemudian diletakkan di tempat ya, di situ tadinya hukum syariat digeser, diletakkan di situ undang-undang kafir. Ya, sehingga undang-undang kafir itu yang mengatur kehidupan ya, kaum muslimin. Nah, orang yang melakukan ini, fa'ala mithlu man jarra juyush ala biladil muslimin. Kedudukannya sama seperti orang yang mengundang pasukan orang-orang kafir ke negeri muslimin. Lima fi dzalika min izharil kufri 'ala al-iman. Karena yang seperti itu sama aja memenangkan kekufuran di atas keimanan. Jadi yang terakhir, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menggolongkan bahwa perbuatan mengimpor saqafah mereka, kebudayaan mereka, ya, mengimpor ya undang-undang mereka, orang-orang kafir, ya, sehingga dijadikan sebagai undang-undang yang mengatur kehidupan muslimin di negeri muslimin, itu sama seperti orang yang mengundang pasukan orang-orang kafir untuk menguasai negeri muslimin. Hukumnya sama. Perbuatan yang disamakan, maka pelakunya pun hukumnya pun sama. Kalau dia muslim, ya dengan perbuatannya itu murtad dari dinil Islam, dia murtad dari agama Islam. Tapi sholat, tapi puasa, main kaum, nggak berguna sholatnya, nggak berguna puasanya, ya nggak berguna hajinya, ya karena nggak berguna sedikit pun dari amal saleh orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Catatan terakhir bahwa kekufuran bukan hanya satu sebab. Ya, maka seandainya seorang butuh terus belajar dan menggali, khususnya dari para ulama tauhid, ya, dan para imam muwahhidin dari para ulama najd, karena peristiwa itu hanya berulang. Dan alangkah butuhnya kita saat peristiwa itu berulang kepada ya bimbingan syariat. Tentunya dari ulama-ulama ar-rasikhin, dan itu kita pelajari dari para ulama-ulama najd. Wallahu a'lam. Siapa bertanya? Kafirnya tentara Turki menurut Syekh Sulaiman, apakah karena tentara Turki melawan kesyirikan atau karena tentara Turki memerangi negeri tauhid? Karena dua-duanya. Ya. Yang pertama karena kesyirikan mereka. Ya, kemudian ya ditambah lagi mereka ya memerangi tauhid dan memerangi negeri tauhid. Ya. Orang yang muslim kemudian dia memerangi Islam, murtad dia dari Islam. Ya. Adapun orang musyrik walaupun dia enggak memerangi Islam, ya dia juga murtad. Tapi tentara Turki ini dua-duanya. Dia musyrik dengan keyakinannya, ya. Kemudian di atas keyakinannya itu, ya, dia pun memerangi tauhid dan memerangi ahli tauhid. Allahu a'lam. Ada pertanyaan di sini? Nah. Kalau orang kafir ini yang membangun gereja itu gambaran yang disebutkan dalam kitab ini itu ya dalam konteks di mana ya orang kafir itu berhasil menguasai negeri muslim. Kemudian si muslim ini ya memberi kepada si kafir itu kebebasan untuk ya mempraktekkan kekufurannya, mempraktekkan kesyirikannya, ya,
sehingga si muslim menampakkan di hadapan si kafir itu kesamaan. Di antara bentuknya dengan memberi mereka ruang untuk membangun tempat-tempat peribadatan. Nah, persoalan di luar itu, ya, memberikan kepada orang-orang kafir untuk perluasan membangun tempat-tempat peribadatan. Kalau sebuah negeri itu, ya, kalau negeri Islam atau pemimpinnya lah Muslim, nggak boleh bagi dia untuk memberikan kepada orang-orang kafir kebebasan untuk mempraktikkan, ya, kekufuran dan kesyirikan di bumi Allah Subhanahu. Karena kewajiban seorang pemimpin, ya, kalau dia Muslim, ya, adalah untuk, ya, mendakwahkan Islam, mengingkari kekufuran, mengingkari kesyirikan. Bahkan dia gunakan apa yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya berupa kekuatan untuk, ya, mempersempit ruang orang-orang kafir dalam melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak boleh seorang muslim, ya, pada hakikatnya untuk yang melakukan itu. Ya, dan itu termasuk dari bentuk, ya, agama demokrasi, ya, yang menganggap, ya, persamaan, ya, semua agama. Ini adalah kekufuran. Hakikatnya ini kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, beri ruang kepada semua agama untuk melakukan kebebasan dalam praktekkan, ya, kekufurannya masing-masing. Ya, bangun gereja, bangun, ya, sinagog bagi orang Yahudi, ya, membangun pura, bangun, ini kekufuran. Ya, kan nggak boleh di negeri Muslim. Ya, kalau memang sudah berdiri gereja, ya, nggak boleh orang-orang, ya, Nasara itu untuk merenovasi gereja. Jadi yang sudah dibangun dibiarkan, nggak boleh dipugar, ya, nggak boleh dipugar kembali. Kalau terjadi kerusakan atau semisalnya, nggak boleh direnovasi. Itu hukumnya. Kalau merenovasinya aja nggak boleh, maka bagaimana lagi dengan membangunnya dari nol? Gitu. Tapi lagi, nah, sudah mengadopsi hukum Belanda. Coba lebih kelasnya kan? Gum, berdiri. Ya, mulai besok yang nanya diri. Di Indonesia, presiden kita ada memakai hukum Belanda. Ya, makanya Indonesia bukan negeri Islam. Bukan negeri Islam. Yang bilang Indonesia bukan negeri Islam itu siapa? Pemimpin Indonesia sendiri. Ya. Tokoh-tokoh bangsa sendiri mengatakan Indonesia bukan negeri Islam. Dan mengatakan Indonesia bukan negeri Islam bukan akidah Khawarij. Seperti kata orang-orang Murji'ah, ya, yang paranoid, ya, dan gampang baper. Kenapa? Karena para pimpinan negara ini, mereka sendiri yang mengatakan bahwa Indonesia bukan negeri Islam. Ini justru sejalan dengan apa yang diyakini oleh para imam dakwah Najd, bahwa yang menjadi ukuran adalah hukum yang berlaku. Ya, walaupun dalam usul ini ada khilafiyah, dia mengatakan kalau dikumandangkan di sana adzan, misalnya, atau dilihat kepada mayoritasnya siapa, ya, maka itu yang menjadi ukuran hukum sebuah negeri. Mayoritasnya Muslim, maka Muslimun. Negeri Islam. Tapi yang hak, ya, dan sejalan dengan apa yang dikatakan pimpinan negara ini, ya, justru Indonesia ini bukan negeri Islam. Malah lebih tepat kita katakan negeri Muslimin. Ya, mayoritasnya Muslimin. Bukan berarti kita tidak menjaganya, ya, tidak berusaha untuk menyebarkan Islam yang sahih di dalamnya, ya, meminimalisir segala bentuk kekufuran, kesyirikan, ya, karena itu tanggung jawab bukan hanya pemimpin namun semua kita.
Jadi Indonesia bukan negeri Islam. Sempat ya sebelum berdirinya negara kesatuan di beberapa belahan bumi Nusantara ada yang berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Ya, Samudra Pasai, kerajaan Islam Demak, ya Mataram. Ya. Dan hal itu tidak mustahil terulang insyaallah taala. Ya. Apabila kaum musliminnya mengerti agamanya. Baik. Hah? Ya. Orang yang memutuskan dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla, itu kan hukumnya pernah dibahas. Ya, bisa kufurnya kufur akbar, bisa kufur asghar. Ya, jadi ada yang dirinci, ada persoalan yang dirinci, ada persoalan yang tidak dirinci hukumnya. Seperti misalnya menggeser hukum syariat dan menggantikannya dengan hukum buatan, ini kufurnya akbar dan tidak ada rincian. Ya, tapi kalau persoalan memutuskan ya, dengan hukum buatan dan dia meyakini bahwa yang utama adalah hukum Allah, tidak sama antara hukum Allah dengan hukum buatan, dan bahwa nggak boleh berhukum dengan hukum buatan, maka orang ini kufur asghar. Tapi itu dalam iklim hukum ya, yang berhukum dengan hukum Islam. Ya. Tapi orang yang menganggap bahwa hukum buatan sama dengan hukum Islam, atau menganggap boleh berhukum dengan hukum buatan, ya, atau menganggap hukum buatan lebih utama daripada hukum Islam, maka orang itu murtad dari Islam. Nah, persoalan person to person ini persoalan yang nggak gampang, karena kita mesti harus betul-betul tahu. Seperti misalnya dia nyatakan dengan lisannya, bagi saya hukum Belanda lebih utama dari hukum Islam, kelar udah. Atau dia bilang sama aja, yang penting solusi, kelar udah. Ya. Tapi tanpa ada pernyataan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya. Kecuali orang-orang yang misalnya dengan perbuatannya dia menggeser, ya, menggeser hukum Islam dan menempatkan pada posisinya hukum buatan, dan diketahui orangnya, maka ya berlaku hukum pada persis. Kalau kita nggak tahu, maka kita jelaskan kaidahnya, hingga jangan sampai hal ini terulang. Gitu. Tapi lagi. Ucapan selamat Natal ini hukumnya ya dilarang, ya, dan mengandung unsur kekufuran, walaupun pelakunya tidak dikatakan ya langsung kafir, karena tidak semua orang mengetahui esensi kufur yang ada dalamnya. Begitu juga salam semua agama, ya, dengan alasan toleransi ini juga pada hakikatnya mengandung kekufuran, sekalipun orangnya tidak ya langsung dicap kafir, karena tak semua tahu akan esensi kufur yang ada dalamnya. Jadi perlu ada penjelasan kembali. Baik, ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita cukup sampai sini. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.